Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SCF. Oke, untuk materi sama seperti sebelumnya ya. Silakan teman-teman buka di Classroom. Kemudian yang di materi SCFS. Nah, ini materi sudah mencakup semuanya yang di algoritma penjadwalan. Ini sudah mencakup SCFS, kemudian SGF dan lainnya. Nah, hari ini masih membahas tentang SGF ya, hari ini. Bahasanya masih dua ini, yaitu SGF. Nanti SGF kita bagi menjadi dua, teman-teman. Ada preemptif dan non-preemptif, gitu ya. Bedanya apa gitu ya? Non-preemptif itu adalah bila CPU sudah menjalankan suatu proses, maka tidak bisa dijeda oleh proses lain sampai proses itu selesai. Gitu ya. Misalnya P1 jalan nih, P1 jalan, kemudian di tengah-tengah muncul P2. Nah, ini P2 nggak bisa masuk sembarangan gitu ya. P2 ini bisa diproses setelah P1 selesai. Gitu ya. Kalau non preemptif itu pokoknya harus selesai dulu. Baru dia bisa melakukan proses yang lain. Jadi kalau dia masuk ke 2 gimana Pak? Ya berarti dia antri gitu ya. Masuk ke dalam antrian ketika telah selesai. Oke, kemudian kalau yang preemptif gitu ya. Preemptif ini misalnya nih CPU sudah menjalankan suatu proses, tapi ada proses baru yang datang di tengah-tengah, gitu ya. Dan dia memiliki burst time lebih kecil, maka gitu ya, maka dia bisa dieksekusi lebih dulu. Poin-poinnya apa bedanya? Poinnya adalah non preemptif itu tidak dapat dijeda, kalau preemptif bisa dilakukan jeda. Contoh preemptif apa? Minggu kemarin. Gitu ya. Jadi minggu kemarin itu preemptif. Jadi kemarin ada P1 gitu ya, dari 0 sampai 10, ternyata di waktu ke 1 ada P2 masuk, P2 lebih kecil maka P2 dijalankan lebih dulu, P1 masuk menjadi antrian dan seterusnya. Itu preemptif. Nah, sekarang kita akan mencoba yang non preemptif ya. Ini yang lebih simpel. Lebih simpel, lebih mudah gitu ya. Lebih simpel, lebih mudah. Yang non preemptif itu berarti suatu proses sampai selesai lebih dulu. Nah, gitu. Oke, sekarang kita coba kasusnya aja ya. Ini biar lebih simpel. Kita akan coba yang non preemptif. Kalau kemarin kita sudah coba perhitungan preemptif, P1, jadi dulu agak panjang ya. Diprosesnya berkali-kali. Kalau ini enggak. P1 ya hanya akan diproses sekali, P2 hanya akan diproses sekali, P3 hanya akan diproses sekali. Kenapa gitu ya? Ya karena tadi dia tidak dapat dijeda di tengah-tengah. Oke. Kemudian kita insertkan chart ya. Seperti biasa kita buat namanya chart ya. Oke. Gancar dimulai selalu dengan 0. Karena waktunya adalah waktu ke 0. Outline agak tebal aja. Oke. Nah, ini seperti kemarin ya. Saya akan coba buatkan biar lebih besar. Nah, di sini waktunya selalu waktu ke 0. Karena di atas kedatangannya ke 0 ya. Kecuali kedatangannya 9 kayak gitu, berarti nanti 0-nya tetap ada, tapi di sana nggak ada proses. Prosesnya langsung ke 9 dan seterusnya. Oke, di sini waktu ke 0. Nah, di waktu ke 0 gitu ya, di waktu ke 0 itu masuk yang namanya P1.
Nah, P1 datang di waktu ke-0. Oke, di waktu ke-0 ya teman-teman. Nah, P2 itu masuk ke 1. Berarti sebenarnya di sini itu ada P2 nih. Nanti di sini 1 ya. Di 1 ini ada P2. Di sini ada P2. Kemudian ada yang namanya di waktu kedatangan kedua, itu ada yang namanya P3. Di sini ya, waktu kedatangan 2 itu ada P3. Jadi ada P1, P2, P3. Kemudian prosesnya gimana Pak gitu ya? Oke. Kita kembali lagi ke aturan non preemptif ya. Non preemptif itu apa gitu ya? Non preemptif itu adalah suatu proses yang sudah dijalankan oleh CPU, dia tidak dapat jeda. Artinya dia harus diproses dulu sampai selesai, baru bisa menjalankan proses yang lain. Meskipun ada yang datang di tengah-tengah proses itu, gitu ya. Maka kalau ada yang datang di P1 apa? Kita tampung gitu ya. Ada yang datang P2, kita tampung aja. Sampai ke berapa? Sampai P1 selesai. Maka di sini yang akan kita proses itu adalah P1 ya. P1 di sini kita proses. P1 kita proses sampai berapa? Sampai angka burst time-nya P1. Yaitu berapa? 9. Nah, P1 diproses sampai 9 tanpa jeda. Ya sebenarnya meskipun sini P2 masuk, P3 masuk, ini nggak ditulis nggak apa-apa. Karena kita tanpa jeda ya. Berarti P1 sampai berapa? Sampai 9. Maka P1 habis ya. P1 sudah habis karena sudah dilakukan proses tadi sebanyak burst time-nya 9. Kemudian yang berikutnya gitu ya, yang berikutnya yang akan kita proses apa gitu ya? Yang akan kita proses berarti adalah P yang masih ada. P yang masih ada apa ya gitu ya? Kita cek. Oke, kita cek ya P yang masih ada. Oke, di sini ada P2. P2 itu burst time-nya adalah 6. Kemudian ada P3, teman-teman. Nah, di P3 masuk antrian. Kenapa dimasuk ke 9? Sebenarnya dia masuknya 1 dan 2. Tapi kan karena nggak bisa diproses, maka dia masuk ke antrian di sini. Maka kita tampilkan. P1-nya sebenarnya 0 gitu ya. P3, sini 3. Kemudian yang kita jalankan yang mana gitu ya? Yang kita jalankan adalah sesuai aturan atau algoritma SJF. Yang kita jalankan adalah yang memiliki burst time paling kecil. Maka yang akan kita proses adalah P3. Kenapa P3? Gitu ya. Balik lagi, SJF adalah burst time yang paling kecil. Nah, burst time-nya P3 itu adalah 3. Maka di sini P3 kita proses. 9 tambah 3 gitu ya. 9, 10, 11, 12. Maka di sini 9 sampai P3 selesai di angka 12. Ya, sini 12. Kemudian ini tinggal proses P3 udah habis, maka tinggal P2. P2 dengan 6. Jadi meskipun dia datang kedua, karena aturan SJF, maka dia jadi kerjakan paling akhir. Nah, seperti ini. Ini lebih simpel ya. Jadi konsepnya sama seperti FCFS. FCFS itu konsepnya adalah non-preemptif. Jadi kalau FCFS itu kenapa harus sampai selesai gitu ya. Yang datang sampai selesai nggak bisa dijeda gitu ya. Ya karena dia konsepnya adalah non-preemptif. Yang pertama datang, yang pertama diproses. Oke, kemudian yang berikutnya gitu ya, maka kita tambahkan ini tinggal 6, kemudian ini 12. Maka P2 gitu ya, P2 ini kita proses sampai berapa gitu ya? Kita proses sampai selesai.
terakhir gitu ya. Berarti 6 kita tambahkan dengan 12. Maka hasilnya adalah 18. Poin terakhir di sini adalah 18. Oke, sudah selesai. Konsepnya seperti ini. Ini gampang lah, nggak perlu pertanyaan. Oke, sekarang waiting time. Oke. P1, waiting time-nya berapa? 0. 0. Oke, 0. Betul. P2? 1. 12. 12 ding. P2 berapa? 12. Nah, yakin 12? P2 berapa P2? Iya, 12 saya yakin. Oke, yakin yang lain. Ada yang punya pendapat lain atau sama 12 semua P2? Bukan 12 dikurangi 1, 11. Ya. Jadi waiting time itu adalah waktu mulai dikurangi waktu kedatangan. Waktu mulainya 12, waktu kedatangan 1. Jadi jawabannya adalah 11. 11. Oke, betul ya? Oke, P3? 9 dikurangi 2, 7. Oke, 7. Nah, cuma gitu aja. Ini paling gampang ini. Dan nanti tinggal di rata-rata ya. Namanya AWT ya. Average waiting time. Rata-ratanya berarti tinggal 0 ditambah 11 ditambah 7. Ya, 18 kemudian dibagi 3. 6 gitu ya. Cuman gini aja. Sama dengan dibagi 3 gitu ya. 6. Oke, kemudian satu lagi nih, kita cari namanya turn around time. P1-nya berapa? Ada yang tahu? Turn around time? Lupa? 9, Pak. Oke, 9. P2? 18. 18 dikurangi 1, 17. 17 atau 18? 18, Pak. 18. 18 atau 17? 17, Pak. Oke, ada yang 17, ada yang 18 ya. Kita kembali ke yang pertama dulu. FCFS, biar ingat ya. FCFS. Ada nggak sih data? Oke. Oh, ini nggak ada yang SCF kemarin aja berarti. Oke, yang ada waktu kedatangan nih. Jadi ini. Kita akan selalu menggunakan yang namanya waktu kedatangan, teman-teman. Baik di waiting time maupun di turn around time. Bedanya hanya satu. Kalau waiting time itu adalah waktu mulai, kalau turn around time itu waktu selesai. Jadi P1-nya itu adalah 0, waktu mulainya. Waktu selesainya itu 24. Kemudian masing-masing itu dikurangi dengan waktu kedatangan. Ini 0 dikurangi 0 maka hasilnya 0. Ini 24 dikurangi 0 maka hasilnya 0. Ini yang FCFS kemarin ya. Kemudian kalau P2 juga sama ya. P2 ini sama. Berarti P2 itu kalau waiting time itu adalah waktu mulai 24. Kalau turn around time waktu selesai 27. Ya, 24, 27 sama ya. Tinggal ini waktu mulai, ini waktu selesai. Kemudian keduanya sama-sama dikurangi berapa? Dikurangi dengan waktu kedatangan P2. Waktu kedatangan P2 adalah 1. Maka 24 dikurangi 1 adalah 23. Dan 27 dikurangi 1 adalah 26. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ini yang kemarin ya. Nah, ke sini. Maka P2-nya adalah
17, Pak. 17. Nah, oke, P2 17. Betul ya. Kemudian P3. P3-nya berapa? 10. 11. 10. 10, Pak. Ya, 10, Pak. P3-nya 12 dikurangi 2 ya, berarti 10. Kemudian udah tinggal cari rata-rata saja, rata-ratanya gitu ya. Average turnaround time gitu ya. Rata-ratanya berapa ya? Tinggal 9 seperti biasa ya. 9 ditambah 17 tambah 10 bagi 3. Ya, 9 tambah 17 tambah 10. 36 gitu ya. 12. Oke, maka di sini 12. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Jadi ini sebenarnya gampang banget. Nanti kalau bisa satu rumus itu teman-teman bisa mengerjakan semuanya. Teman-teman sudah bisa FCFS itu pasti bisa yang lain. Apalagi yang bawah ini ya. Oke, hati-hati. Kalau nggak ada latihan ya, seperti biasa. Kita masih 2 algoritma, tapi tinggal 1 pertemuan gitu ya. Berarti minggu depan nanti langsung 2 algoritma. Kita masih punya 2 algoritma lagi. Jadi minggu depan nanti 2 algoritma. Sudah di-share di Classroom. Ini ya. Dicek di Classroom yang algoritma penjadwalan CPU. Ini materinya, silakan dicek. Pertemuan kedua kemarin. Jadi 1 modul ini untuk semuanya. Di dalamnya udah ada FCFS, udah ada SJF. Ini ya. Nah, minggu depan kita akan belajar namanya priority schedule dan bawahnya round robin. Jadi minggu depan nanti ada 2, round robin sama priority. Ya. Nah, jadi ya. Kita FCFS sudah, SJF preemptif, non preemptif ini udah. Nah, minggu depan nanti round robin sama priority. Oke. Silakan ini di Classroom ya. Classroom udah saya upload. Oke, kemudian oke. Sama aja sebenarnya, sama di PPT ya. Ya nanti saya share juga nggak apa-apa. Sama PPT sebenarnya sama. Sama persis sih, cuman ya nanti saya share nggak apa-apa. Angkanya juga sama kok. Ini cuman biar saya bisa nulis, bisa ngetik aja. Oke, kemudian sekarang latihan ya. Oke, latihannya seperti biasa. Sebentar, tak edit dulu. Ini yang soal. Kemudian yang latihan di ini yang tadi. Latihannya sama seperti biasa. Boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan tulis tangan, boleh menggunakan Paint, boleh menggunakan Photoshop atau apapun, yang penting terlihat hasilnya. Ini gunakan 4 digit NIM terakhir seperti biasa. Kemudian waktu kedatangannya 3. Kemudian NIM 0 diganti 1. Latihan dikumpulkan Classroom. X diganti 4 digit NIM terakhir. Kemudian NIM 0 diganti 1. Oke, ini ya, teman-teman, silakan. Oke, ini latihannya, latihan dikumpulkan di Classroom. Belum saya buatkan sih. Nanti, gimana? Ada yang mau tanyakan? Ampun Manfa, tadi saya agak ketinggalan. Tadi saya mau nanya apa? Itu kok peletakannya P1, P3, P2 ya Pak? Itu cara apa? Posisinya gimana itu Pak?
bagian mana? prosesnya. Itu kan itu P1, P3, P2. Kan biasanya kan urut kan itu. Biasanya P1, P2, P3 yang materi sebelumnya. Enggak, Tapi jadi SJF itu bukan urut gitu ya. Kalau FGFS itu urut ya, berdasarkan yang pertama datang itu yang pertama diproses. Kalau SJF itu berdasarkan apa? Tahu nggak? SJF itu yang diproses berdasarkan? Berstanya yang paling pendek. Nah, betul. Jadi kalau SJF itu yang diproses dulu adalah yang berstemnya paling kecil. oh, Bukan paling banyak ya, paling kecil. Jadi paling kita kecil. bandingkan yang proses yang paling kecil yang mana. Kenapa ini P3 dulu? Ya karena P3 berstemnya paling kecil dibandingkan P2. Gitu ya. Tapi tetap diawali P1, Pak. Ya karena di waktu ke-0 P2 dan P3 belum ada. P2 itu Betul. baru datang di waktu ke-1, P3 baru datang di waktu kedua. Maka yang ke-0 ini belum ada yang lain, maka yang diproses tetap P1 dulu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Permisi Pak, mau nanya. Oke, silakan. Untuk angka yang sama, yang diproses yang datang duluan ya Pak ya? Iya, kalau angka yang sama, yang diproses yang datang lebih dulu. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Jadi kalau misalkan burst time-nya 1, tapi waktu kedatangannya ke 0, tapi di P3-nya ada burst time yang lebih kecil itu, yang di proses pertama kali tetap yang waktu kedatangan ke 0, Pak. Kalau dia nggak ada proses yang lain di waktu kedatangan itu, ya berarti yang ada di situ yang diproses. Contohnya di waktu ke-9. Di waktu ke-9 itu kan sudah ada P2 sama P3. Ya ini baru kita pilih yang bersamanya paling kecil. Tapi ketika di waktu ke-0 ini yang di waktu ke-0 yang ada siapa? Oh, adanya cuma P1. Ya berarti yang kita proses hanya P1 saja. Jadi misalnya 0 ini hari Senin, ini hari Selasa, ini hari Rabu nih. Ya berarti kalau hari Senin itu kan enggak, yang hari Selasa Rabu kan belum datang nih. Ya berarti nggak kita proses. Yang kita proses yang hari Senin aja. Nah, kalau hari Selasa kan yang Senin Selasa udah ada nih. Nah, ini baru bisa kita bandingkan. Kayak gitu ya. Oke, Pak. Jadi intinya kalau yang 0 itu yang awal aja doang gitu, Pak. Sesuai waktu kedatangannya. Ya, oke. Kalau misalnya P1 datang di 0, P2 datang di 0, P3 datang di 0. Nah, berarti kan di sini ada 3 proses. Ya, maka kita pilih yang berstemnya paling kecil. Oke, Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama.
Silahkan di screenshot ya untuk ininya. Saya mau buat form pengumpulan di Classroom dulu. Yang membutuhkan gitu ya. Kalau nggak butuh ya nggak usah di screenshot.